Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hikmat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, teman-teman soleh yang ada di rumah, bagaimana kabar semuanya? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, seperti biasa, Kak Ruslan ini tidak sendiri. Kak Ruslan selalu ditemani sama kakak yang ganteng sekali. Namanya Kak Habib. Berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam anak soleh. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan banyak belajar. Kita akan belajar huruf qalqalah. Kita akan belajar hafalan surat pendek. Kemudian ada doa. Dan setelah itu yang tidak kalah menarik, nantinya Kak Ruslan akan berkisah. Bagus kan? Bagus. Nah, sebelum memulai pelajaran, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, supaya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita mulai dengan membaca doa. Sama-sama tangannya bagaimana? Baca doa yang khusyuk. Teman-teman soleh yang ada di rumah juga ya, yang khusyuk bersama dengan Kak Ruslan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, pada kesempatan ini kita akan belajar huruf qalqalah. Kak Habib pernah dengar huruf qalqalah? Pernah. Pernah. Ya, Tahu tidak huruf qalqalah? yang memantul. Oh, huruf yang dipantulkan. Adik-adik soleh yang ada di rumah pernah dengar qalqalah? Alhamdulillah. Yang di studio semuanya pernah dengar huruf qalqalah? Pernah? Pernah? Alhamdulillah. Kak Ruslan akan mengulang ya, supaya kita tidak lupa. Huruf qalqalah itu adalah huruf yang apabila dia sukun, huruf itu akan dibaca secara pantul. Tahu memantul? Kalau dilempar bola di dinding, dia akan ada pantul.
kebetulan. Nah, begitu juga dengan huruf qalqalah. Ada 5 Kak Habib huruf qalqalahnya. Kak Habib hafal? Yang baju di toko. Oh, baju di toko. Kak Habib hafalnya itu. Soalnya sering bajunya di toko. Kak Ruslan tulis ya. Huruf qalqalah itu ada 5. Ada huruf ba. Kemudian ada huruf ja. Yang ketiga ada huruf da. Keempat ada huruf to. Dan yang kelima huruf ko. Ba, ja, da, to, ko. Nah, kapan sekarang mau dibaca pantul? Ini kan tidak dibaca pantul. Ada huruf ba, huruf ja, da, to, dan ko. Kapan dibaca pantul? Siapa yang tahu? Ayo, siapa? Kapan dia dibaca pantul? Siapa yang tahu? Kak Habib tahu? Pada saat terakhir. Pada saat mati. Pada saat sukun. Sukun. Ketika 5 huruf ini, kalau dia berubah baris dari fathah atau bunyi A berubah menjadi sukun seperti ini, maka bunyi dari yang 5 huruf ba, ja, da, to, dan ko itu dibaca secara pantul, bukan panjang. Kak Ruslan tulis ya. Misalnya, kalau berubah baris seperti ini, abe, baca abe, abe, abe. Wa abekaro. Ya, wa abekaro. Ini huruf pertama huruf ba. Yang kedua ada huruf apa ini dulu? Ja. Kalau dia sukun jadi aje. 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 Kalau di atas apa? Abe. Abe. Jangan dibaca abo. Abo. Ajo. Tidak. Dia biasanya huruf-huruf qalqalah ini, kalau huruf ba, huruf ja, huruf da, yang 3 huruf itu biasanya kalau sukun condongnya ke e. Maka ade. Tidak boleh ke o. Abo. Ajo. Tidak, itu salah. Ini condongnya ke huruf e. Ade. Ade. Abe. Aje. Aje. Nah. Ajenaba. Ajenaba. Ya. Yang ketiga huruf belum, tidak, huruf da, daskun. Ade. 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 Kasih pantula, jangan ade. 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 Menyebut huruf da, da, da. Lidah disentuhkan ke gigi atas. Da. Coba bilang da. Da. Ade. 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 Oke. Wa adna. Wa adna. Oke, coba ulang yang 3 huruf ini, yang condongnya ke 3 ini biasanya condongnya ke huruf apa? E. Abe. Abe.
Abe. Wa abekaro. Aje. Aje. Ajenaba. Ade. 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 Wa adena. Wa adena. Nah, sudah berapa huruf sekarang? Huruf ba, ja, da. Huruf apa lagi ya? Kan ada 5. Oh ya, to. Haruslah lupa. Huruf to. Apo. 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 Pantul. Apo. Apo. Nah, apo. Apo. Ato amahum. Ato amahum. Ato. Ato amahum. Ato amahum. Oke. Yang terakhir huruf apa dulu? Huruf? Teman-teman di rumah huruf apa? Ko. Ako. 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 Akolamin. Akolamin. Ya, yang 2 huruf ini biasanya condongnya ke huruf O. Ako. Tapi jangan ako. Ato. Tidak lagi. Teman-teman yang ada di rumah, Kak Ruslan akan baca dari awal ya. Kemudian teman-teman yang di rumah mengikuti. Dan teman-teman yang di studio juga harus ikuti. Sama-sama ya. Ini huruf qalqalah ada berapa? Ada apa saja? Ba. Pintar. Teman-teman di rumah mengikuti ya. Ba, ja, da, po, ko. Ini huruf qal. Kalau selain 5 huruf ini tidak boleh dibaca pantul. Hanya yang 5 huruf ini saja. Abe. Abe. Yang kuat. Abe. Wa abe karo. Pintar. Teman-teman di rumah. Aje. Aje naba. Ade. 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 Wa adena. Wa adena. Ato. Ato. Ato amahum. Ato amahum. Ako. Ako. Ako lamin. Pintar. Teman-teman di rumah sudah bisa mengikuti? Mudah kan belajar qalqalah hari ini? Mudah? Alhamdulillah. Kita mau dengar kakak kita yang paling ganteng mau mengaji qalqalah. Setuju? Siapa kakak kita namanya? Kakak Habib. Kak Habib yang baca duluan. Oh iya, Kak Habib sekarang yang baca duluan. Dari mana Ustaz? Dari atas. Oke. Ba, ja, ro. Hah? Da. Ini huruf apa? Da. Yang salah siapa? Kak Habib yang salah. Huruf? Da. Da. To. Ko. Nah, ko. Oke. Ab. Wa ab. Wa abokaro. Nah, tidak boleh bunyinya ke O. Wa aboka. Wa ab. Ya, cenderungnya ke E. Abe. Ab. Abe. Ab. Ya, abe.
Wa abkara. Wa abkara. Terus Ajnaba. Wa adna. Atau apa itu, Kak? Atau Jangan panjang Kak Habib. amahum. Aqlama. Barisnya di bawah Kak Habib. Min. Nah, amin. Sekarang gantian. Tadi Kak Habib. Kak Habib mau tunjuk yang siapa? Yang mana? Ini yang cantik. Yang cantik Yang gimana? pakai hijab. Oh ya, ayo maju. Namanya siapa? Anissa. Ayo, Anissa. Maju di depan, suaranya yang kuat. Ba, ja, da, to, ko, ab, wa abkara. Panjang ro, ada alifnya. Wa abkara. Ajnaba. Ade. Wa adna. Pintar. Atau amahum. Akolamin. Masya Allah. Pintar. Yang berikut laki-lakinya siapa ya? Kak Ruslan yang tunjuk. Siapa ya laki-laki yang semangat? Ayo angkat tangan, siapa yang mau maju di depan dengan Kak Ruslan? Angkat tangan, ayo siapa? Tidak ada yang mau angkat tangan ini. Ini takut atau apa? Tidak perlu takut. Kak Ruslan tidak mau makan orang. Kak Ruslan makan nasi sama dengan kalian. Kak Ruslan tunjuk saja daripada tidak ada yang mau mengangkat tangan. Siapa ya? Laki-laki ini namanya siapa? Ayo maju ke depan. Namanya siapa? Kak Ruslan lupa namanya. Syata. Ya. Baca ya. Ba, ja, da, do, aba. Kasih kuat suara. Aba. Abe, bukan aba. Abe. Abe. Oke. Wa abetaro. Ro. Bilang ro. Ro, pintar. Ro. Hah? Lo? Itu huruf lo. Ro. Aje. Ajenaba. Ulang. Ajenaba. Oke, ade. Wa adena. Ade. Wa adena. Ako amahum. Ulang. Ako amahum. Ako lamin. Bukan ako. Kalau to yang ini huruf kaf. Ako lamin. Pintar, luar biasa. Masya Allah. Satu lagi Kak Ruslan mau tunjuk satu yang kecil. Siapa yang paling kecil di sini ya? Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang maju di depan? Ini semuanya malu-malu Kak Habib. Kak Habib yang tunjuk saja. Oke, bisa Kak Habib. Ini yang paling kecil. Oh, yang paling kecil? Iya, yang cantik. Namanya siapa? Ayo di sini. Si kecil. Namanya siapa? Umaira akan baca dengan Kak Ruslan ya.
suaranya diperkuat karena teman-teman soleh yang di rumah itu mengikuti bacaan Humairah. Makanya dikuatkan ya. Ba. 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 Terus? Ja. Da. To. Ko. Ab. 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 Wa abkaro. Wa abkaro. Wa abkaro. Wa abkaro. Ya, Masya Allah. Teman-teman di rumah mengikuti ya bacaan Humairah. Aje. 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 Naba. Aje naba. Ade. 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 Wa adena. Wa adena. Wa adena. Ato. Ato. Ya. Ato amahum. Ato amahu. Pintar, Masya Allah. Ako. 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 Ako lamin. Ako lamim. Pintar, Masya Allah. Siapa lagi? Ada. Nah, sebelum Karuslan tunjuk yang lain, kita baca sama-sama ya, supaya teman-teman di rumah bisa mengikuti, menyimak, menyaksikan, dan mereka juga pintar sama dengan adik-adik yang ada di studio saat ini. Bisa kan teman-teman yang di rumah? Karuslan baca, semuanya mengikuti bacaan Karuslan. Huruf qalqalah itu ada berapa teman-teman di rumah? Ada berapa? Beritahukan sama teman-teman di rumah. Ada berapa? 5 ya teman-teman di rumah. Ternyata huruf qalqalah itu ada 5. Ada apa saja hurufnya? Ada ba, ada ja. Pintar. Baca sama-sama. Abe. Abe. Wa abkaro. Wa abkaro. Aje. Aje. Ajenaba. Ajenaba. Ade. Wa adena. Wa adena. Ato. Ato. Ato amahum. Ato amahum. Ako. Ako lamin. Ako lamin. Ya, semuanya sudah paham? Mudah? Teman-teman yang ada di rumah mudah kan? Mudah, alhamdulillah. Hari ini kita telah belajar huruf qalqalah. Setelah ini kita akan belajar bacaan surat pendek dan doa harian. Sebelum melanjutkan, kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, adik-adik soleh yang di rumah masih bersama dengan Kak Ruslan. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar hafalan surat pendek. Kak Habib kira-kira punya saran tidak? Surat apa ya? Surah Al-Fil. Al-Fil? Oh iya, bisa. Surat Al-Fil. Semuanya sudah hafal surat Al-Fil? Kak Ruslan akan perbaiki bacaan. Mana bacaannya yang bagus, mana yang salah. Tapi sebelum kalian yang akan membacakan, ternyata kita punya teman baru.
yang dari rumah mengirimkan video. Ada 2 teman kita. Yang pertama namanya Sabrun, yang kedua Khanza. Kita saksikan ya. Ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil waj'alahum ka'asfim mahkul. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbin ma'kul. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Kita ucapkan terima kasih dari teman kita yang di rumah. Tadi namanya siapa? Sabrun. Yang kedua Khanza. Berikan salam kenal sama teman yang ada di rumah. Assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Teman kita sudah kirimkan video. Sekarang teman-teman yang di studio harus juga membaca surah Al-Fil. Siapa yang sudah hafal? Ayo. Coba angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Mana yang mau? Siapa ya? Kalau selalu mau pilih siapa? Ini siapa namanya? Ya? Tania. Oke. Oh Rania, Karuslan salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim di ijaratim min sijil waja'alahum ka'asfim ma'kum. Pintar, Masya Allah. Bacaannya sudah bagus, tapi masih ada beberapa yang keliru. Karuslan perbaiki ya. Teman-teman yang tadi sudah mengirimkan video, siapa namanya dulu? Sabrun sama dengan Khanza. Sekarang Karuslan perbaiki bacaannya. Perhatikan ya. Yang di studio juga dan khususnya juga yang ada di rumah. Dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kesalahan tadi dibaca setiap mim bertemu dengan huruf selain mim dan huruf ba tidak boleh dipanjangkan. Tadi dipanjangkan. Bacaannya seperti apa yang salah tadi? Alam tara kaifa fa. Salah. Tidak boleh ditahan di lam. Ya. Langsung alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ha bukan huruf ha. Asha bukan asha. Teman-teman di rumah ya, bukan asha tapi asha. Ashabil fil. Coba sama-sama. Satu-satu ayat Karuslan perbaiki. Yang di rumah mengikuti.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, ashabil fil. Kemudian bukan sa, bukan as. Sot itu as. Ashabil fil. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kesalahannya di mana tadi? Tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, ada huruf ja di qalqalah. Nah, di qalqalah kan harus dipantulkan. Alam yaj'al karena huruf ja. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Huruf do-nya itu bukan huruf qalqalah. Ada huruf qalqalah do di sini? Ya, maka tidak boleh dipantulkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ulang 3 sama-sama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi yang di rumah mengikuti ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, jangan dipantul karena tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. 3. Sala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim, bukan alaihim tapi alaihim. Wa arsala alaihim tayran ababil. 3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Coba Kak Habib. Wa arsala alaihim tayran ababil. A bukan a. Ya, tayran ababil. Tayran ababil. Sekali lagi dari awal. Wa arsala alaihim tayran ababil. Coba yang ini semuanya. Wa arsala 3. Wa arsala sala alaihim, itu bukan a tapi huruf a. Wa arsala alaihim tayran ababil. 3. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. 3. Tarmihim bihijaratin min sijil. Coba siapa? Tarmihim mana yang ini? Karuslan langsung tunjuk dari tadi siapa yang mau? Tidak ada yang mau angkat tangan. Siapa ya? Coba ini. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim. Bukan a. Wa arsala alaihim tayran ababil. Armihim bihijar. Mimnya tahan. Tarmihim bi. Setiap mim sukun, setelah itu ada huruf ba ditahan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba yang ini siapa namanya? Siapa namanya? Oh ya, oke. Ayat terakhirnya. Apa ayat terakhir tadi?
Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu Hamzah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, kurang lebih seperti itu bacaan surat apa tadi? Al-Fil. Bacaan surat Al-Fil yang benar. Insya Allah di rumah diulang-ulang ya teman-teman soleh yang di rumah dengan yang di studio. Setelah pulang dari rumah diulang-ulang bacaan surah Al-Fil yang benar. Nah, sekarang kita akan belajar doa. Siapa yang sering pakai baju sendiri? Nah, kalau ini pakai sendiri atau dikasih pakai sama mama? Bajunya? Ya? Dikasih pakai sendiri? Dikasih pakai sendiri bagaimana itu? Kalau ini dipakai sendiri atau? Oh, pakai sendiri, Masya Allah. Baca doa? Ada baca doa? Baca doa tidak? Nah, kenapa pakai bajunya rasa gerak, gatal-gatal? Bisa saja karena tidak mandi. Yang kedua karena tidak baca doa. Apalagi kalau dapat baju yang baru, baju yang bagus, harus baca doa supaya baju yang kita pakai dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata kita juga dapat teman deh yang baru mengirimkan doa pakai baju. Teman kita itu yang pertama namanya Lukman Syah. Yang kedua namanya Syafiq. Kita saksikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khaira ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Sadaqallahul azim. Doa memakai pakaian. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khaira ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih teman kita namanya siapa tadi? Lukman Syah sama Syafiq. Salam kenal sama teman-teman kita yang di rumah. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman kita yang dari rumah saja bisa menghafal doa pakai baju. Bagaimana kalau yang di studio? Jangan kalah ya. Siapa? Ayo angkat tangan. Mana yang mau hafal? Yang sudah hafal mana? Wah, semuanya ini masih malu-malu Kak Habib. Kak Ruslan tunjuk saja. Ya, ini yang di sudut. Siapa namanya? Ya. Namanya siapa? Radit. Radit. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Masya Allah. Jadi teman-teman, Kak Habib, Ya. teman-teman soleh juga yang ada di rumah, kalau setiap kali pakai baju harus baca doa. Kita semuanya sudah hafal kan? Allahumma inni as'aluka Min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Apa yang kita sampaikan? Ya Allah, alhamdulillah saya hari ini bisa pakai baju. Maka saya bermohon kepadamu berikan kebaikan terhadap pakaian yang saya pakai deh.
kan doanya. Terus kita berdoa, bisa saja pakaian yang kita pakai itu ada mudaratnya, maka kita bermohon kepada Allah dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar supaya terhindar dari godaan setan. Kemudian kita sampai kapan? Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma walahu. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan pakaian ini. Kenapa harus berlindung? Bisa saja kita pakai baju, tidak baca doa, apalagi bajunya itu sudah berapa hari dipakai, itu juga jadi masalah. Sehingga pas mau pakai gatal-gatal atau dapat penyakit. Sehingga itu kenapa kita harus baca doa. Mudah-mudahan adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio bisa menghafal dan mengamalkan doa ini agar supaya kita senantiasa terlindung dari godaan setan. Amin ya robbal alamin. Menarik kan? Insya Allah kita akan lanjutkan. Tapi sebelum lanjutkan, kita jedah dulu ya. Anak soleh berakhlak mulia. Anak soleh adik-adik soleh yang di rumah masih bersama dengan Kak Ruslan dan Kak Habib. Alhamdulillah. Masih semangat yang di studio hari ini? Alhamdulillah. Sekarang Kak Ruslan akan berkisah. Mau dengar kisah? Mau dengar kisah? Teman-teman soleh yang di rumah mau dengar kisah? Alhamdulillah masih mau. Kak Ruslan akan bercerita tentang kisahnya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud, tahu Nabi Daud? Nabi Daud itu salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala yang paling soleh. Semua Nabi itu soleh. Semua Nabi itu soleh. Nabi Daud itu salah satu Nabi yang mendapatkan kitab. Kitabnya apa? Siapa-siapa Nabi yang mendapat kitab? Nabi Muhammad. Kitabnya apa? Al-Quran. Nabi Isa. Kitabnya? Injil. Nabi Daud. Kitabnya? Taurat. Zabur atau Taurat? Zabur. Kemudian Nabi yang Taurat, Nabi siapa ya? Siapa yang hafal? Nabi Musa. Nah sekarang Kak Ruslan akan berkisah tentang kisah yang menarik yang terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dahulunya Nabi Daud itu sementara membaca kitab apa tadi Nabi Daud? Bukan, Al-Quran itu Nabi Muhammad. Teman-teman di rumah, kitab apa? Kak Habib masih lupa? Masih ingat? Kitab Zabur. Nah, kitab Zabur. Pada saat Nabi Daud sementara membaca kitabnya, kitab apa tadi? Zabur. Baca, asik-asik baca. Tiba-tiba ada seekor ulat lewat. Tahu ulat? Nah, ini gambarnya. Kak Ruslan punya gambar ulat. Ini namanya ulat. Pernah lihat ulat kan? Kalau ini ulatnya warna merah. Ada ulat yang warna putih, ada yang macam-macam model ulatnya. Nah, sementara membaca, ulat ini lewat. Nabi Daud dalam hatinya seakan-akan meremehkan. Menyampaikan dalam hati, apa faidahnya Allah ciptakan ini ulat? Berjalannya kecil, pelan sekali. Ya kan? Pernah lihat ulat berjalan kan? Ya, jalan. Ya, begitu pelan sekali jalannya. Makanya terpikirkan atau terbesit dalam hatinya Nabi Daud, kayaknya apa fungsinya ini ulat diciptakan? Seakan-akan tidak ada fungsi.
dengan izin Allah ternyata ulat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang luar biasa. Apa itu? Bisa mendengar sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Daud. Karena Nabi Daud menyampaikan kepada ulat begitu sekalipun tidak diucapkan secara langsung, hanya dalam hatinya, apa sih faedahnya ini ulat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba dengan izin Allah, ulat ini berbicara kepada Nabi Daud. Apa yang dia sampaikan? Ya Nabi Allah Daud, sesungguhnya aku ini adalah makhluk Allah yang kecil sekali. Saya punya tugas setiap hari ini dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam saya itu senantiasa bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Tahu bertasbihnya kan? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba diulangi sama-sama. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Kak Habib tahu bertasbih? Bisa. Coba kita dengar Kak Habib bertasbih. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Adik-adik soleh yang di rumah tahu bertasbih kan? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini diulang, ternyata amalannya ulat ini Kak Habib, dia setiap malam 1000 kali dia bertasbih. Wah, berarti Kak Habib kalah dengan ulat dong. Kalah dong dengan ulat. Siangnya ulat ini menyampaikan, saya bertasbih, saya itu bersolawat sebanyak 1000 kali. Itu siang. Kalau malam bertasbih, siangnya bersalawat 1000 kali. Bagaimana salawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Mendengar jawaban ulat ini, Nabi Daud pada saat itu tersipu malu. Kemudian Nabi Daud langsung beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni saya. Bagaimana istighfar? Astaghfirullahaladzim. Nabi Daud mengajarkan pada kita, kalau bikin kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, maka langsung beristighfar. Bagaimana istighfarnya? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Teman-teman soleh yang ada di rumah, kalau sekiranya melakukan kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam, langsung beristighfar, astaghfirullahaladzim. Nabi Daud langsung malu. Dia sampaikan, ya Robbi, maafkan diriku yang telah menganggap remeh terhadap ciptaan-ciptaanmu yang kecil ini. Tapi ternyata amalannya itu luar biasa dibandingkan diriku. Bagaimana dengan kita? Ulat saja dipuji oleh Allah. Ulat saja bisa berzikir dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang diberikan oleh Allah kekuatan dan kesehatan seperti sekarang melebihi dari makhluk yang lain, agar supaya senantiasa bertasbih, beristighfar dan bersalawat kepada Nabi. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, apa pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini? Pelajaran terpentingnya adalah jangan pernah meremehkan tidak boleh meremehkan orang. Ketemu dengan teman yang mungkin pakaiannya tidak terlalu bagus dengan kita, tidak boleh kita sampaikan, ih kamu ini saya tidak mau baku teman dengan kau. Kenapa? Kau punya baju tidak bagus. Kau punya motor tidak bagus. Tidak bisa. Alhamdulillah dia tidak memiliki itu. Kita memiliki kendaraan. Nah kalau mau pergi di sekolah, kita diantar sama mama dengan apa? Dengan kendaraan. Misalnya oto atau mobil atau motor. Kemudian di tengah jalan ada teman yang jalan kaki. Kita berhenti, kasih naik. Jangan bilang pas teman itu yang jalan kaki, kita orang lagi marah dengan dia kan.
bermusuhan. Apa yang kita sampaikan? Mama mau singgah. Kita bilang apa? Mama tidak usah singgah dia karena dia kuat marah sama saya tiap hari di sekolah. Tidak bisa. Tidak boleh ada dan tidak boleh saling menghina orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana serta apa amalannya. Sehingga itu tidak boleh meremehkan orang. Di rumah, di sekolah, di mana saja melihat ada orang yang kurang dari kita, maka kita harus hargai, tidak boleh dengan tatapan sinis. Tidak bagus dia. Pakaiannya itu yang dia datang di pengajian sudah 3 hari pakaiannya itu saja. Mungkin tidak ganti-ganti. Tidak bisa. Lihat dia punya kekurangan. Tidak boleh membicarakan kekurangan orang. Kenapa? Kita tidak tahu, bisa saja amalannya jauh lebih bagus dari kita. Itu yang kedua. Yang pertama, tidak boleh meremehkan orang. Yang kedua adalah tidak boleh merasa hebat diri sendiri. Saya kan, papa saya kan orang hebat, saya ini kan orang kaya. Tidak boleh. Kalaupun diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya harus merunduk seperti padi. Pernah lihat padi? Ya, lihat kalau pohon padi semakin berisi dia tidak berdiri ujungnya, tapi dia semakin berisi semakin merunduk. Artinya apa? Semakin memiliki segala hal, semestinya kita harus berbaik hati, rendah hati, kemudian banyak teman. Insya Allah dengan banyak teman, dengan kebaikan hatinya kita akan mendapatkan pahala yang banyak dan mendapatkan teman yang banyak, sehingga kita senantiasa didoakan oleh orang banyak. Adik-adik soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang luar biasa, sangat menarik bagi kita, dan kita bisa ambil pelajaran yang banyak hal berkaitan dengan pelajaran hari ini. Nabi Daud dengan ulatnya yang kecil tadi. Allah tegur Nabi Daud dengan ulat yang sangat kecil. Ternyata amalan ulat itu luar biasa. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada penghujung acara Anak Soleh. Mudah-mudahan acara ini akan senantiasa mampu menjadi bagian untuk mensolehkan anak-anak kita seluruh Indonesia, khususnya di daerah Gorontalo. Kita berdoa Anak Soleh ini bisa menjadi sukses. Dan jangan lupa saksikan Anak Soleh setiap hari Ahad jam 3 sore di TVRI. Terakhir, mari kita berdoa agar supaya pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah